Papa Mama, bersaudara kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Pada minggu ini kembali lagi kita ada di bulan November, minggu yang pertama, dan bulan November dicanangkan oleh Gemit sebagai bulan lingkungan hidup. Karena kita hidup dan ada di tengah-tengah alam ciptaan Tuhan, maka dalam sepanjang bulan November ini kita akan bersama-sama disuguhkan dengan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan bagaimana kita yang hidup di alam semesta ini, kita pun juga turut memelihara alam ciptaan Tuhan, yang di dalamnya kita juga hidup bergantung dengan alam pemberian Tuhan ini. Bapak Mama, bersaudara yang terkasih, Majelis Sinode memberikan tema Allah memelihara semua ciptaannya. Ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan harus memadupadankan dengan tema yang khotbah tematik yang sudah ditentukan, dengan teks bacaan ini saya sedikit sulit untuk bisa untuk mengkaitkan dengan tema. Tetapi Bapak Mama, saya mencoba untuk menulis lagi sebuah tema, yaitu jangan khawatir, peliharalah yang dipelihara Allah. Jangan khawatir, peliharalah yang dipelihara Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ada seorang anak kecil. Setiap kali dia pulang sekolah, dia suka memungut botol plastik di sungai dekat rumahnya. Dan ketika ditanya oleh tetangga, jawabannya sederhana. Dia bilang begini, kalau Tuhan pelihara sungai ini untuk kasih ikan makan, dan untuk siram kotong punya sawah, siram kotong punya kebun, lalu kenapa manusia tidak pelihara sungai? Kenapa kotong membuang sampah dan merusak Tuhan punya kerja? Nah, saudara-saudara, jawaban Paulus ini hendak menegur kita bahwa bukankah kita ini sering mengaku percaya bahwa Tuhan itu memelihara. Tetapi kalau sungai kotor, laut tercemar, hutan menjadi gundul, bukankah itu justru hasil dari tangan-tangan kita sendiri? Hasil dari tangan manusia. Tuhan Yesus berkata dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini, janganlah kamu khawatir tentang hidupmu. Tetapi saudara, ucapan ini bukanlah sebuah izin. Sekali lagi, bukanlah sebuah izin untuk kita lalai. Melainkan ini sebuah undangan untuk kita percaya kepada Allah yang memelihara sekaligus yang ikut serta dalam pemeliharaan itu. Apa yang Tuhan Yesus katakan ini bukan sebuah izin untuk supaya kita mengeksploitasi alam ini sesuka hati kita. Tetapi pun juga ini adalah sebuah undangan untuk mari kita percaya kepada alam sang pemelihara itu. Sekaligus kita juga ikut disertakan dalam pemeliharaan itu. Oleh sebab itu Bapak Mama, bersaudara yang terkasih, merenungkan akan firman Tuhan ini ada 3 catatan penting yang saya catat di sini. Bahwa yang pertama, saudara, Yesus memanggil kita untuk melihat karya pemeliharaan Allah melalui alam semesta. Sekali lagi, yang pertama, Tuhan Yesus memanggil kita untuk melihat karya pemeliharaan Allah melalui alam semesta. Tuhan Yesus bilang, pandanglah burung-burung di langit, lihatlah bunga-bunga bakung di ladang. Papa Mama kekasih Tuhan,
Yesus tidak secara kebetulan dia memilih burung dan bunga, bahwa burung dan bunga ini adalah saksi hidup kasih Allah yang terpelihara tanpa menabur dan tanpa meminta, tapi kita lihat bahwa mereka itu terpelihara, mereka bisa menuai seperti kita. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, burung dan bunga ini menjadi firman yang hidup, yang mau berkata kepada kita bahwa lihatlah bahwa Allah sanggup menjaga tanpa kekhawatiran. Tetapi mari kita juga menanyakan kepada diri kita masing-masing. Masihkah kita bisa melihat burung dan bunga hari ini seperti yang Yesus maksudkan? Bapak Mama, Saudara-saudara, kalau di Nolbaki masih ada burung yang terbang. Kalau biasa sore hari di teras pastori, kami akan lihat burung itu dia berkelompok-kelompok pulang dari bagian laut, arah laut, pulang untuk datang kembali ke sarang mereka. Dan ada burung-burung yang berkelompok itu, mereka pun tempat bertengger, bersarang itu ada di pohon yang di situ. Artinya bahwa bersyukur bahwa di Nolbaki kita masih melihat burung yang berkelompok untuk berkicau di hampir siang. Kita akan mendengar burung berkicau. Tapi coba di kota, apakah kita masih mendengarkan burung berkicau? Dan ini musim burung, karena banyak anak-anak, ketemu anak-anak jemaat yang dalam beberapa hari ini saya mengomel sandong. Malam-malam itu mereka datang fiti burung di sini. Dan itu sudah pasti nanti itu seng leona itu akan berbunyi, atau seng gereja atau seng pastori. Nanti kalau saya teriak dari dalam, mereka akan tiarap karena gelap toh. Mereka akan tiarap dan nanti ulang lagi. Jadi saya bilang itu burung dong kecil-kecil, bos mau buat apa di tengah malam begini? Fiti-fiti ini burung dong. Kita masih dengar burung berkicau. Artinya bahwa saudara-saudara, Tuhan Yesus punya perkataan ini kotong masih bisa menyaksikan. Tuhan Yesus bilang, lihatlah bunga bakung di ladang, lihatlah burung di langit. Bunga bakung di ladang ini masih kotong lihat ke sonde. Tuhan Yesus mau bilang bahwa burung-burung ini adalah saksi hidup tentang kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bunga-bunga bakung di ladang. Kemarin ketika kotong menuju ke rumah duka keluarga Kalai, di pinggir jalan, kalau tidak salah Mama Mina yang mengatakan bahwa, aduh lihat dong ini bunga-bunga yang di pinggir jalan dong, tidak disiram, tetapi mereka berbunga. Macau kalau misalnya bunga yang di kotong punya halaman rumah, kita pelihara tapi nanti dia mati. Yang luar biasanya bunga-bunga liar ini tidak dipelihara tetapi mereka hidup dan mengeluarkan bunga yang indah. Nah Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, itulah kesaksian tentang firman yang hidup bahwa Tuhan pelihara. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah pulau yang dulu dinamai dengan Pulau Burung. Dan ribuan burung migran ini selalu singgah setiap tahun untuk bertelur di pulau itu. Tetapi saudara-saudara, beberapa tahun terakhir, hampir tidak ada lagi burung yang kembali. Dan setelah diselidiki, alasannya bukan karena makanan habis, melainkan karena sampah plastik manusia telah menutupi pantai dan meracuni sarang-sarang mereka. Sehingga mereka tidak pernah pulang kembali untuk bertelur di pulau itu. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus bilang, lihatlah burung-burung di langit. Tetapi bagaimana kita mau belajar dari burung?
jika kita sendiri menciptakan dunia yang membunuh burung-burung itu. Itu yang pertama, bahwa Tuhan Yesus memanggil kita untuk melihat karya pemeliharaan Allah melalui alam. Yang kedua, kekhawatiran manusia bukan menghasilkan pemeliharaan, tetapi menghasilkan kerusakan. Khawatirnya manusia bukan menghasilkan pemeliharaan, tapi kerusakan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika hidup kita digerakkan oleh sebuah kekhawatiran, khawatir tentang bagaimana karir kita, khawatir tentang pekerjaan kita, khawatir tentang tabungan kita, khawatir tentang kebun kita, tentang tanaman kita, sawah kita, khawatir tentang rasa aman kita, maka kita akan cenderung menimbun apa yang ada di bumi. Kita akan cenderung mengeksploitasi ciptaan demi rasa tenang semu. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita melalui firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Papa, mama, saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak mengajak kita untuk berhenti bekerja. Artinya ketika dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan berarti bahwa kita berhenti bekerja. Tetapi Tuhan Yesus mau menertibkan tentang prioritas kita. Bahwa bekerja itu bukan alasan untuk menjadi serakah. Dan mencari hidup itu bukan alasan untuk kita merusak bumi ini. Tetapi saudara, sayangnya, kekhawatiran justru menjadi alasan bagi manusia untuk manusia sesuka hati menebang hutan tanpa terkendali. Sayangnya, karena kekhawatiran, justru itu menjadi alasan untuk manusia membuang plastik sembarangan. Membuat manusia untuk memaksimalkan lahan tanpa memperhatikan dampaknya bagi sesama dan ciptaan-ciptaan yang lain. Pada akhirnya, saudara-saudara yang terkasih, kekhawatiran manusia itu menggeser Tuhan. Seringkali kita punya kekhawatiran ini menggeser posisi Tuhan. Menggeser, dan pada akhirnya kita tidak percaya tentang pemeliharaan Tuhan. Bagi kita, ketemu kerja keras inilah yang memelihara ketemu hidup. Dan pada akhirnya, pusat hidup kita meletakkan ego kita lebih tinggi daripada Tuhan. Saudara, itu yang kedua, bahwa kekhawatiran manusia bukan menghasilkan pemeliharaan, tapi menghasilkan kerusakan. Yang ketiga, Papa, Mama, saudara terkasih, kerajaan Allah meliputi seluruh ciptaan. Tuhan sedang berbicara tentang kerajaan Allah. Tetapi kerajaan Allah ini bukan tentang sorga saja. Kerajaan Allah ini meliputi seluruh ciptaan. Kerajaan Allah ini meliputi dunia di mana saudara dan saya berpijak hari ini. Bumi yang kita diami, ini pun juga adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan hanya tentang penyelamatan jiwa, tetapi kerajaan Allah juga adalah sebuah pembaharuan seluruh ciptaan. Terjadi adanya pembaharuan ciptaan, itu adalah kerajaan Allah. Mulai dari tanah yang gersang hingga laut yang tercemar. Dan kita mengusahakan untuk tanah yang gersang itu kalau bisa gembur kembali, dia sehat kembali, dia memiliki vitamin kembali. Laut yang tercemar dengan sampah, laut yang tercemar dengan manusia yang kalau mau tangkap ikan soalnya pakai secara alami, tapi kalau pakai bom ikan dan lain sebagainya. Laut tercemar. Dan disinilah kerajaan Allah dirusak oleh manusia. Papa, Mama, saudara yang terkasih, di masa bulan lingkungan hidup ini,
Maka saudara dan saya dipanggil kembali untuk mari kita menjadi warga kerajaan Allah yang tidak tamak. Marilah kita menjadi warga kerajaan Allah yang menghidupi syukur dalam cara kita memelihara bumi, bukan kita menghabiskannya. Karena masih ada generasi selanjutnya. Kita harus menjaga itu untuk anak cucu kita. Dan kita juga dipanggil kembali untuk mari kita mendidik anak-anak untuk mengasihi alam sebagai saudara dalam ciptaan. Saudara, ini bukan hanya ketong manusia dan manusia, tetapi pun juga kita bersaudara dengan alam ciptaan ini. Sekarang saya ketong panas sekali. Kita berkipas-kipas karena memang panas. Dan itu juga dia berakibat dari kita yang kurang memelihara alam ini. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, ada satu kisah inspiratif dari sebuah keluarga sederhana. Keluarga ini setiap kali kalau ada anak yang lahir dalam keluarga ini, mereka tidak hanya bersyukur dan berpesta, tetapi mereka sebagai orang tua, mereka menanam satu pohon untuk anak itu. Setiap kali ada satu anak yang lahir dalam keluarga itu, maka mereka pun juga tanam pohon. Pohon itu akan tumbuh besar bersama dengan anak yang lahir. Dan ketika anak itu dewasa, orang tua akan berkata, lihatlah pohon ini tumbuh karena kasih Tuhan. Maka sekarang kamu pun juga harus bertumbuh, dan kamu juga harus memberi hidup bagi sesama. Bapak, Mama, Saudara-saudara, kisah inspiratif keluarga ini memberikan nilai positif bagi kita, bahwa setidaknya mereka pun juga turut memelihara alam semesta. Ada pohon yang tumbuh dan itu sebagai suatu kesaksian bahwa mereka menanam. Dan pohon itu bertumbuh bersama dengan anak itu. Tetapi orang tua mengatakan bahwa pohon ini bisa menjadi besar karena kasihnya Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Dan pohon ini pun juga menjadi fungsi untuk alam semesta dan juga bagi mereka. Maka kita yang hidup ini pun juga bertumbuh dalam kasihnya Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Kita juga harus hidup untuk memberi bagi sesama. Setidaknya ketong bermakna sepanjang kita masih hidup. Papa, Mama, Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengajar kita untuk tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Tapi bukan agar kita diam atau kita berhenti bekerja, melainkan agar kita bebas berbagi dalam pemeliharaan Allah, termasuk bagi ciptaan yang lain. Papa, Mama, kekasih-kekasih Tuhan, mari hari ini kita bertobat, bukan hanya dari dosa yang memisahkan kita dari Tuhan, tetapi pun juga kita bertobat dari dosa ekologis. Dengan cara mari kita menangisi bumi ini, bumi miliknya Tuhan. Dengan kita berkata, Tuhan, ajarlah kami hidup cukup dan menjaga bumi ini yang baik, sebagaimana Engkau menjaga kami. Sebagaimana Tuhan menjaga kami, menjaga saudara dan saya, maka kotong pun juga dipanggil untuk menjaga alam semesta ini. Tuhan menolong dan memberkati kotong semua. Amin.